Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video presentasi ini. Halo, selamat datang di video presentasi ini. Kenalkan, nama saya Naila Sanina Aini dengan NIM 22152424 dari kelas 1A, kelompok A4, Prodi D4 Teknik Informatika Politeknik Negeri Bandung. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan tentang salah satu tugas besar yang telah saya kerjakan bersama teman kelompok saya mengenai pembuatan aplikasi to-do list menggunakan framework Spring Boot, dan untuk menyimpan database-nya kami menggunakan MySQL dan pada GPA. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai deskripsi aplikasi yang telah dibuat, yaitu aplikasi to-do list. Nah, secara definisi, aplikasi to-do list ini merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan memonitor daftar tugas atau hal-hal yang ingin dikerjakan oleh pengguna. Aplikasi ini memberikan kemudahan kepada pengguna untuk membuat, mengelola, dan memantau daftar tugas yang perlu dikerjakan. Pengguna dapat dengan mudah menambahkan tugas baru, mengedit, ataupun menghapus tugas yang sudah ada pada database, serta menandai tugas yang telah selesai dilaksanakan. Salah satu fitur utama aplikasi ini adalah kemampuannya untuk menyimpan semua tugas yang ditambahkan ke dalam database. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengakses dan memeriksa riwayat tugas yang telah dibuat. Setiap tugas yang ditambahkan akan dilengkapi dengan tanggal pembuatan dan tanggal terakhir diperbarui, yang dimana tanggal tersebut memberikan gambaran waktu sejauh mana tugas tersebut telah dilakukan. Untuk topik selanjutnya adalah peran kontribusi setiap anggota. Pada kelompok A4 ini ada 3 anggota yang terdiri dari Hasna, Fitriani Hoiranisa, yang kedua Muhammad Lata Rizky, yang ketiga saya sendiri yaitu Nabila Sania Nur Aini. Untuk tugas-tugasnya sendiri yaitu untuk Hasna mengerjakan tampilan dan create to-do list atau menambahkan suatu to-do list. Untuk Matar melaksanakan delete, dan untuk saya sendiri melaksanakan update. Ya, aplikasi ini kami buat berdasarkan referensi yang ada di YouTube. Nanti akan saya cantumkan referensi yang kami ambil dari YouTube itu. Nah, pada program ini ada beberapa fitur yang kami gunakan. Yang pertama yaitu fitur untuk penyimpanan dan pemrosesan data pada to-do item. Nah, pada kode-kode tersebut, kode itu menggunakan string data GPA dan Kubernetes untuk menghubungkan aplikasi dengan basis data melalui kelas to-do item repository. Aplikasi dapat melakukan operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete pada entitas to-do item, seperti menyimpan, mengambil, memperbarui, dan menghapus data to-do item. Untuk read-nya sendiri, kami sudah menyatukannya dengan create. Berikut akan saya tampilkan kode dari to-do item. Nah, pada to-do item ini, seperti yang sudah saya jelaskan, to-do item ini melakukan penyimpanan dan pemrosesan data yang telah dimasukkan oleh pengguna. Nah, yang kedua ada interface pengguna, yang itu terdapat dalam beberapa kelas controller, yaitu ada kelas form controller dan juga kelas to-do item controller. Nah, kelas ini menggunakan Spring MVC untuk menangani permintaan HTTP dari pengguna. Melalui anotasi app controller dan app get mapping, aplikasi ini dapat menangani permintaan untuk membuat atau create, mengedit, atau update, dan menghapus atau delete pada to-do item. Kemudian, sesuai model MView, digunakan juga untuk menampilkan data dan mengarahkan pengguna ke tampilan yang sesuai yang pengguna pilih gitu. Bila pengguna akan create, maka tampilannya akan ke tampilan create. Nah, fitur yang ketiga yaitu validasi data, yang dimana validasi data ini terdapat pada kelas to do item. Pada kelas to do item, yang dimana kelas to do item ini salah satu kodenya menggunakan anotasi add not blank, yang digunakan untuk menerapkan validasi pada property description dari entitas to do item, yang dimana si kode ini tuh akan memastikan bahwa deskripsi tidak boleh kosong saat membuat atau memperbarui to do item. Nah, ini merupakan contoh validation tersebut. Selanjutnya, class controller terdapat pengembalian string yang merujuk pada template HTML yang sesuai. Misalnya, to-do item untuk meng-create atau menambahkan list pada to-do item pada database, dan juga update untuk mengedit apakah list tersebut sudah dilaksanakan atau belum. Nah, ya, ada logging. Nah, sebenarnya untuk logging ini, saya dan teman-teman saya pun sampai sekarang masih mencari-cari apa itu logging dan bagaimana prosesnya itu. Nah, saya mendapatkan jawabannya, tapi untuk saya sendiri masih lumayan belum paham. Nah, kalau dari referensi ini, logging itu merupakan kode yang menggunakan SLP 4G logger untuk mencatat pesan log. Nah, katanya SLV 4J ini adalah singkatan dari Simple Logging Package for Java. Nah, ini tuh katanya memberikan abstraksi sederhana dari semua kerangka kerja logging.
Nah, pesan log tersebut digunakan untuk memberikan informasi tentang kegiatan aplikasi seperti jumlah to-do item yang tersimpan dalam basis data. Nah, untuk implementasi loggingnya sendiri, ini ada pada kelas to-do item data loader, yang dimana kelas to-do item data loader ini memiliki objek private yang bernama logger dan bertipe logger juga, dan juga memiliki objek to-do item repository dengan tipe to-do item repository. Oke. Oke. Fitur-fitur di atas ini menunjukkan, seperti itu fitur-fitur yang ada pada aplikasi kami. Nah, fitur-fitur di atas juga menunjukkan bahwa aplikasi ini adalah sebuah aplikasi manajemen tugas sederhana yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan menghapus to-do item serta menampilkan daftar to-do item yang ada. Nah, selanjutnya implementasi CRUD pada fitur aplikasi dan menunjukkan shortcut-nya. Untuk implementasi CRUD ini, kita dapat melihat dari beberapa kelas. Yang pertama ada kelas to-do form controller yang memiliki objek yaitu to-do item repository dengan tipe to-do item repository dan bersifat private. Pada kelas to-do form controller ini, implementasi CRUD-nya ada 3 implementasi CRUD, yaitu show create form. Ini yang pertama, show create form. Yang kedua, yang berfungsi sebagai perantara ketika user ingin melakukan create to do pada HTML, yang dimana ini berguna untuk menambahkan suatu to do list ke dalam aplikasinya. Yang kedua ada CRUD, yaitu show update form, yang dimana untuk mengupdate suatu to do list apakah sudah dikerjakan atau belum. Dan yang ketiga ada delete to do item. Implementasi CRUD yang pertama yaitu show create form. Nah, metode ini tuh digunakan untuk menampilkan formulir penambahan to do item yang akan menampilkan tampilan add to do item HTML itu yang berisi formulir untuk menambahkan to do item baru pada database-nya yang ada di indeks HTML tadi yang saya tunjukkan. Yang kedua ada show update form, yang dimana metode ini tuh digunakan untuk menampilkan format pembaruan item, to do item, atau format pengeditan to do item, yang dimana itu mengambil to do item dengan ID tertentu di repository dengan menggunakan find by ID. Nah, jika to do item dengan ID yang diberikan tidak ditemukan, maka metode ini akan melempar illegal argument exception, yang dimana itu merupakan salah satu contoh exception juga dari CRUD-nya, salah satu implementasi exception juga. Nah, tapi jika to do item ditemukan, itu akan ditambahkan ke model dan tampilan update to do item itu akan langsung ditampilkan pada webnya. Nah, untuk kelompok kami, ID tidak digunakan karena pada saat kami menggunakan ID, setelah kami menambahkan terus-menerus to-do-nya, itu akan ID-nya tuh tidak berurut dan tiba-tiba angka 1, 2, 3, tiba-tiba 66, tiba-tiba 100 berapa. Akhirnya kami memutuskan untuk menghapus ID-nya, yang dimana cara menghapus ID-nya yaitu dengan menghapuskan dengan di indeks HTML ini, dengan menghapuskan teks ID-nya yang asalnya berada pada atas description. Lalu juga kami juga menghapus. Terus untuk yang ketiga yaitu delete to do item. Nah, metode ini digunakan untuk menghapus to do item. Ini merupakan operasi delete yang mengambil to do item dengan ID juga sama dari repository menggunakan metode find by ID. Jika to do item dengan ID yang diberikan tidak ditemukan, metode ini akan melempar illegal argument exception. Sebaliknya, jika to do item ditemukan, itu akan dihapus dari repository menggunakan metode delete. Ini seperti ini, jika tidak ditemukan maka akan mengirimkan illegal argument exception, yaitu not found ID-nya. Nah, untuk selanjutnya kelas ini tidak memiliki metode untuk menambahkan atau menyimpan ke database. Itu hanya menyimpan, itu yang atas-atas itu metode-metodenya hanya menyimpan
ke halaman webnya, hanya sebagai perantara untuk menampilkan update dan add halaman di halaman web. Nah, jadi pada kelas to-do form ini, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, hanya berfungsi sebagai perantara untuk menampilkan halaman web dan melakukan penghapusan to-do item, tapi tidak sepenuhnya merupakan implementasi CRUD. Nah, untuk berinteraksi dengan database dan melakukan operasi CRUD pada to-do item dapat menggunakan kelas to-do item controller seperti yang akan saya jelaskan sebelumnya. Seperti yang akan saya jelaskan selanjutnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai suatu kelas yang menerapkan CRUD dan berinteraksi langsung dengan database, yaitu kelas to-do item controller. Pada to-do item controller ini memiliki objek logger yang bertipe logger dan to-do item repository yang bertipe to-do item repository. Yang pertama-tama yaitu ada model in view atau indeks ya, yang sebagai tampilan awal, yang dimana indeks ini tuh merupakan metode yang bertujuan untuk menampilkan seluruh data to-do item dan menggunakan model in view untuk menambahkan to-do item yang diambil dari to-do items, objeknya to-do items, maksudnya to-do items yang dimana metode indeks ini bertujuan untuk menampilkan seluruh data to-do item dan menggunakan model enview untuk menambahkan to-do items yang diambil dari to-do item repository.findAll yang nantinya akan menampilkan seluruh data to-do item. Nah, metode ini juga berguna untuk read data dari database. Yang kedua ada metode di to-do item dengan menggunakan inotasi post mapping. Nah, to-do item ini merupakan metode yang digunakan untuk menambahkan data baru pada to-do item ke database. Nah, metode ini menerima parameter add value to the item, menerima metode add value to the item untuk memvalidasi apakah data yang diinput itu sudah benar atau tidak. Nah, jika benar, maka akan mengubah atribut set created date dan set modified date ke local date now yang dimana itu akan hanya menampilkan tanggalnya saja, tanggal, bulan, dan tahun saja, tidak dengan jam. Kemudian pada to-do item repository.save dengan parameter to-do item akan menyimpan data baru ke database. Nah, metode ini juga ke database. Ada metode update to-do item yang dimana metode ini berfungsi untuk memperbarui atau mengedit data to-do item yang sebelumnya sudah ada dalam database. Nah, metode ini tuh menerima parameter add variable ID dengan meng-ID untuk mendapatkan ID dari to-do item yang ingin diupdate pada database. Karena kita pada webnya tidak menampilkan ID, jadi ID-nya disimpan di database. Nah, dan add valid to the item untuk memvalidasi apakah data yang diinputkan sudah benar atau tidak atau belum. Nah, maka set modified date local date now akan mengubah atribut modified date menjadi tanggal saat ini, sama seperti cerai tadi, hanya tanggal saja, dan kemudian to the item repository.save to the item akan memperbarui data to the item pada database. Dalam penerapan CRUD di atas, kelas ini bisa melakukan manipulasi data to-do item pada dalam database. Berbeda dengan kelas to-do form controller, to-do form controller ini hanya sebagai perantara untuk menampilkan try to-do, update to-do-nya. Sedangkan to-do item controller ini yang sebagai penyambung ke database-nya. Nah, selain itu juga, to-do form controller ini digunakan untuk menangani permintaan pada HTTP ketika pengguna ingin melakukan aksi seperti create atau add, terus edit atau update, dan delete item pada to-do list. Sedangkan to-do item controller digunakan sebagai tampilan awal yang menampilkan seluruh item. Sebenarnya dua-duanya sama-sama berfungsi sebagai controller pada aplikasi web ini, namun berbeda dalam hal metode yang ditanganinya. Selanjutnya, yaitu implementasi tentang generic programming pada CRUD fitur aplikasi. Nah, sebenarnya untuk CRUD fitur aplikasi ini dalam to-do item controller dan to-do item dan to-do form controllernya tidak ada generic programming, namun mengambil salah satu kelas yang menerapkan generic programming, yaitu to-do item repository dan Java. Ya, seperti di layar. Nah, pada kelas to-do item repository ini tidak memiliki objek, dan kelas ini merupakan kelas interface yang dimana pada kelas ini terdapat penerapan generic programming. To-do item repository ini merupakan sebuah interface yang mengimplementasikan CRUD repository yang merupakan interface generic di dalam framework Spring Data. Darah si CRUD repository
dalam kurung itu T, ID. T itu merupakan tipe entitas yang akan disimpan dan diambil dari repository. Sedangkan ID ini merupakan tipe identitas unik untuk entitas tersebut. Ini to do item adalah entitas yang akan disimpan dan long digunakan sebagai tipe identitas unik. Dengan menggunakan CRUD repository secara generik, Anda mendapatkan implementasi standar. Dengan menggunakan CRUD repository secara generik, kita dapat mendapatkan implementasi standar untuk operasi CRUD tanpa perlu menuliskan kembali kode untuk setiap entitas yang ingin kita simpan dalam repository gitu. Dalam kelas ini juga terjadi suatu inheritance di mana to do item repository ini mewarisi semua metode yang ada pada CRUD repository. Nah, selanjutnya pada to do item repository ini pun kelas ini termasuk ke dalam Java Collection. Kita menyimpulkan bahwa to do item repository ini termasuk ke Java Collection karena to do item repository ini dalam bentuk CRUD repository ya, dari Spring Data, yang dimana CRUD repository itu merupakan interface generik yang disediakan oleh Spring Data, yang ini adalah bagian dari kerangka kerja Spring Data GPA yang menyediakan operasi dasar read, update, dan delete untuk entitas yang disimpan dalam database. Interface CRUD repository ini menggunakan Java Collection, khususnya list, untuk menyimpan dan mengelola entitas dalam memori. Disediakan metode seperti pada CRUD repository ini menyediakan metode seperti find all, find by ID, save, dan delete. Dan lainnya yang memanipulasi entitas menggunakan operasi koleksi seperti iterasi, penambahan, penghapusan, dan pencarian. Dalam hal ini, to do item repository ini merupakan interface yang mengimplementasikan CRUD repository dengan entitas to do item dan tipe kunci dan key-nya yaitu long. Dan ini pun memungkinkan untuk melakukan operasi CRUD ya. Nah, selanjutnya ada defensive programming, implementasi defensive programming pada kelas to do item data loader. Nah, pada kelas ini implementasi defensive programmingnya ada pada metode run, yang dimana metode tersebut memanggil metode load data yang berfungsi untuk menambahkan data ke dalam database. Nah, sebelum menambahkan data itu, metode run ini melakukan pengecekan dengan menggunakan if condition yang to do item repository.count sama dengan 0 untuk memastikan bahwa tidak ada data yang sudah ada sebelumnya di dalam database itu. Nah, implementasi defensive programming ini bertujuan untuk mencegah terjadinya error jika metode load data dipanggil kembali setelah sebelumnya data sudah ditampilkan ke dalam database. Dengan menggunakan pengecekan ini, maka metode load data hanya akan menambahkan data ke dalam database jika tidak ada data yang sudah ada sebelumnya. Lanjut, selain itu juga pada baris ke 20 sampai 23 ini merupakan contoh kode dari defensive programmingnya ya, yang dimana menggunakan metode run juga untuk melakukan exception handling untuk menangani kesalahan yang mungkin terjadi saat metode load data dipanggil. Nah, jika terjadi exception pada metode itu akan di-handle dan menampilkan pesan error di konsol. Yang itu, pesan error di konsol yaitu mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya paparkan. Sekarang saya akan mendemokan program yang sudah kami buat. Nah, kita akan tunggu dulu sampai Spring Boot-nya berjalan, sampai berhenti gitu, sampai pause dulu. Lalu kita akan setelah dijalankan tadi, kita akan mencari atau melihat web to-do list yang ada pada web yang telah kami buat, tampilan web yang telah kami buat. Itu dengan mengetikkan localhost 8080. Nah, pada tampilan ini akan disebutkan yaitu untuk melihat anggota dari kelompoknya atau akan langsung melihat to-do list-nya. Kita pertama-tama akan melihat anggotanya dulu. Yaitu ada Hasna, saya sendiri Naila, dan Muhammad Rizky. Nah, selanjutnya saya akan melihatkan to-do list-nya. Nah, untuk to-do list ini di sini ada sebuah tulisan seperti tulisan sapaan yaitu Happy Wednesday, yang dimana Happy Wednesday ini harinya akan berganti sesuai hari ini gitu. Jika saya membukanya besok, ini akan menjadi Happy Thursday dan selanjutnya. Nah, di sini ada action yang dimana action ini dapat mengedit dan mendelete
to-do item, to-do list yang kita buat ini. Pada baris pertama, get the milk ini sudah true, yang berarti ini tuh sudah dilaksanakan gitu. Nah, sedangkan yang baris kedua ini masih false, yang mana belum dilaksanakan. Saya akan mengimplementasikan untuk meng-add to-do-nya. Nah, kita akan meng-add to-do-nya misalnya makan. Kita add, lalu akan ada makan. Dan kita misalnya mau mengedit makan ini jadi true, complete update. Misalnya juga kita akan mendelete yang the milk ini akan langsung terdelete. Seperti yang terlihat di layar ini ya. Lalu pada database GPA-nya, localhost 88H2 konsol. Kita dilihat pada di situ itemnya. Nah, ini merupakan list tulis pada database yang ada. Dan dalam database ini ada ID-nya, sedangkan pada webnya tidak ada ID-nya karena bisa dilihat ID-nya berubah-ubah ya. Jadi kami hapus aja ID-nya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya pun masih belajar untuk membuat aplikasi ini. Terima kasih atas waktu untuk mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.